Gua Fajar. Nah, Fajar dan Gano. Kita berdua adalah Fajar dan Gano. Balik lagi nih. Kagetin, orang mah apa dulu lah. Yo. Balik lagi sama kita Oskap. Obrolan santai kegiatan alam bebas. Nong, nih Apaan? lu ajak gua kemana hari ini? Tadi Ih, gua nggak lagi jelas. jalan-jalan ceritanya. Iya. Terus gua inget, Jar. Ingat apa tuh? Gua punya temen nih, dia profesional guide lah. Widih. Ya kan? Iya. Bersertifikasi. Wih. Langsung aja gua kontak, ya dengan senang hati kita disuruh datang, Jar. Alhamdulillah lah. Iya benar. Tapi emang gue juga sih Nong, gue pengen naik gunung sebenarnya. Cuman kan karena gue satu, gue udah tua, fisik gue udah mulai nggak. Kecapean. Iya, kecapean. Jadi fisik gue juga kan nggak fit kayak dulu lah, ya kan. Benar. Jadi gue harus ada orang profesional yang bawain barang-barang gue. Oh iya, body. Iya, jadi pas banget nih lo ajak gue kemarin nih. Makanya ini, pas kan? Apa Iya. yang lo butuhin gua tahu, Jar. Iya, lu kayaknya cinta sama gue. Vitamin. Ya udah nih teman-teman, langsung aja nih. Sekarang kita ada di tokonya temen ya ini orang ya. Iya, cocok buat lah. mendaki nih datang ke sini, Iya. guys. Di Jakarta Barat. Mau tahu lebih lanjut, nanti gue review juga nih toko. Ya, nanti kita review berdua. Ya udah nih, kita kenalan aja nih sama abangnya ya. Kenalan dulu lah. Iya nih. Abang ini namanya siapa nih, Bang? Oke, makasih udah datang nih abang-abang dari apa channelnya? Oskap. Oskap ya, Bang Ganong. Terus ini Bang siapa namanya? Fajar. Bang Fajar, makasih udah Iya. mau ngundang gua di channel abang-abang ini. Oke, langsung aja gua perkenalkan diri gua. Ya, gua nama aslinya itu Ali Tubaka, biasa dipanggil Ali, Bang. Oh, Bang Ali. Cang Ali. Cang Ali. Abang aktif di organisasi atau komunitas saat ini? Di komunitas juga, di organisasi juga. Wah, aktif. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Aktif banget di apa tuh, Bang? Kalau organisasi pecinta alamnya sendiri itu gue punya organisasi, kebetulan di Ambon sih organisasinya. Itu Kanal Ambon, terus di asosiasi pemandu itu ada di APGI juga. Oh, ada APGI. Kebetulan alhamdulillah gue ditarik jadi pengurus di DPP Pro. Wah, DKI. mantap. Jadi lu awalnya sempet di Ambon. Sempet di Ambon sebagai pengurus atau sebagai anggota biasa? Kalau di Ambon itu organisasi pecinta alamnya di Kanal. Iya. Apa itu KPA kampus atau KPA. Oh, KPA. Baru beralih ke sekarang ke asosiasi APGI ini. Ke Jakarta, terus gua gabung di APGI. Mantap juga nih Nong, karir Nong. Pengalamannya nih. Wah, alhamdulillah. Keren, ya. Kita cocok kayaknya nih Jar nih. Iya. Nah, untuk APGI sendiri itu biasanya ada anggota baru gitu, Bang. Abang anggota berapa ini? Kalau gue sendiri itu di APGI itu ya sebenarnya itu sertifikasi jatuhnya. Oh, sertifikasi. Rekrutannya itu secara sertifikasi dari kerjasama sama BNSP, LSP BNSP, jadi Badan Nasional Sertifikasi Nasional ya. Nah itu kerjasama sama Kementerian Pariwisata juga. Oh, berarti di bawah naungan pemerintah ya, Bang? Iya, di bawah naungan pemerintah. Legalitasnya jelas dia. Tuh. Berarti aman nih Nong kalau gue mau jalan sama Bang Ali nih. Pendaki. Pemandu Jar, bukan pendaki lagi, pemandu. Ini mah udah pemandu. Iya. Jadi gue udah tua juga, fisik nggak ada. Terus gue juga ya perlulah orang-orang yang memang profesional di bidangnya gitu. Berarti kalau APGI ini ada pelatihannya juga ya Bang ya buat ambil APGI, gitu? sekarang udah ada pelatihan sebelum ikut sertifikasi Bang. Sebelumnya itu mau ikut sertifikasi ya langsung sertifikasi. Oh. Jadi ada bimbingan teknis dulu selama. Jadi prosesnya itu selama 2 hari. 2 hari sertifikat. Hari pertamanya itu bimbingan teknis, keduanya itu disertifikasi. Gitu. Itu sertifikasi khusus dari APGI-nya aja atau sampai ke Kementerian Pariwisata? Nah, yang sertifikasinya itu yang berhak memberikan sertifikasi atau license ya istilahnya, lisensinya itu dari LSP BNSP itu. Oh, LSP Jadi lembaga sertifikasi lah jatuhnya. Oh, lembaga sertifikasi lah ya. Nah, itu berarti
abang pelatihannya berapa lama itu? Untuk pelatihannya sendiri sebenarnya kalau untuk sekarang ya itu 3 hari biasanya untuk sekarang. Di hutan tuh bang, sekarang. 3 hari. 3 hari kita pertama di ruangan dulu. Hari itu pertama selama ya? 3 hari pertama di ruangan, hari kedua ketiganya itu langsung kita ke lapangan. Nah setelah itu baru balik lagi ke ruangan, baru kita sertifikasi. Berarti ada yang gagal juga dong kalau kayak gitu? Untuk sekarang ya kita benar-benar disaring. Wah. Untuk kualitasnya. Kalau memang nggak memenuhi persyaratan atau apalah gitu, nggak sesuai dengan target sertifikasi, gagal gitu? Gagal. Lu mau nggak dong ikut? Karena ada Gagal lah gua. Gagal. Ada beberapa persyaratan kayak misalkan SKKNI kan standar kurikulum nasionalnya. Jadi itu ada 3 level di APGI itu, ada muda, terus ada madya dan ahli. Muda, madya, dan ahli. Yang terakhir ahli tuh bang. Ahli. Jadi di muda itu ada persyaratannya tersendiri, di madya juga persyaratannya tersendiri, di ahli lebih berat lagi persyaratannya. Nah kalau untuk sekedar jadi pemandu aja itu cukup di tingkat berapa tuh bang? Sebenarnya kalau yang masih levelnya masih di bawah ya cukup kita ngambil muda aja sih. Ngambil muda. Tapi ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi juga. Misalkan kita udah pernah memandu, berapa kali memandu gitu. Misalkan minimal ya sekarang muda minimal 5 kali kepemanduan dengan bukti-bukti yang udah kita punya nih, misalkan kayak foto-foto gitu ya. Foto, terus bukti-bukti administrasi itu harus Harus dilampirin ya. Harus dilampirin. Ya nih bang, nih kalau misalnya nih bang, gue pengen naik sama lu, itu apa aja sih yang mesti gue siapin paling utama lah secara garis besar gitu bang? Untuk persiapan sendiri ya sebenarnya kayak Bang Kanung juga kan udah sering juga ya kan? Enggak di sini enggak di channel enggak. Nah, ya paling pada umumnya ya semua pendaki sekarang banyak tahu karena di sosmed juga ya kan, di Google juga bisa searching terus sharing-sharing sama teman, tapi garis besarnya sebenarnya ya yang harus dipersiapin pada pertamanya itu ya mental sama fisik sih sebenarnya. Mental dan fisik. Itu udah paling utama. Dan fisik utamanya. Nah, seterusnya baru di budgetnya, di persiapan budget, di persiapan perlengkapannya. Itu nanti nyusul. Kalau dari abang sendiri nyediain alat biasanya apa aja tuh bang? Kalau untuk kita misalnya untuk di trip atau gimana? Untuk trip Ya paling kita sesuai orderan. Oh sesuai orderan aja. Jadi kita kan pasang paket lah. Istilahnya pasang paketan, kita ada paket reguler, ada eksekutif gitu. Oh gitu, ada paketan juga bang. Jadi sesuai misalkan mereka pesennya yang reguler trip ya kita persiapkannya sesuai untuk kebutuhan yang reguler gitu. Itu nggak repot bang, bawa meja, bikin semangka dibelah gitu. Itu gimana tuh tekniknya tuh bang? Alhamdulillah gini, kalau untuk gitu kan kita punya tim bang. Oh gitu. Tim kita juga melibatkan warga lokal juga untuk jadi porter ya kan. Jadi kita nggak sendiri bawa barang. Bener. Jadi namanya guide ya khusus guide untuk memandu aja gitu, leader guide gitu. Guide bukan porter ya bang? Guide bukan porter. Oh jadi guide itu hanya nganterin itu aja gitu bang ya. Jadi dia bertanggung jawab untuk tamu dari pas sebelum naik sampai di perjalanan, terus sampai selesai turun sampai berpisah sama tamunya. Kirain gue nih nong, jadi gue naik gunung udah gue bawa baju aja pribadi gue gitu, nggak perlu alat lagi, dibawain nama abangnya. Oh iya enak lah. Enak. Gantung paketan. Oh gantung paketan ya. Oh ada. Karena itu gantung paketan. Oh iya. Jadi selain trip ada lagi tuh bang? Selain trip ya di APGI banyak bikin pelatihan juga sih. Kalau misalkan kita kan di APGI itu asosiasi itu untuk menaungi para guide yang mau bersertifikat aja sebenarnya. Kalau untuk operatornya punya sendiri masing-masing. Jadi teman-teman yang kalau misalkan di Indonesia khususnya yang mau bersertifikasi yang memang mau jadi guide profesional dan diakui sama negara, ya APGI menaungi itu. Jadi kalau nggak mau selonong boy bisa gitu ya bang? Iya bisa. Nah, selama ini kan banyak guide selonong boy gitu kan. Terus APGI ini menyediakan nih gitu ya. Bisa dibilang gitu. Jadi dengan sendirinya
kepercayaan orang itu bisa timbul terhadap kita ya gitu. Kedepannya kan bakal ada banyak peraturan lah dari pemangku kebijakan lah istilahnya kan. Nah nggak tahu nanti gimana kedepannya, siapa tahu aja ya sekarang bolehlah kita pakai pemandu yang emang belum bersertifikasi ya, nggak apa-apa. Tapi kedepannya pasti akan ada peraturan Iya, betul. di setiap gunung yang dikelola atau di bawah tangan BKSDA, dikelola BKSDA atau Perhutani, yaitu bakal disediakan untuk pemandu yang bersertifikasi. Jadi pendaki-pendaki pemula ya itu minimal harus naik didampingi sama pemandu yang memang punya lisensi yang bersertifikasi lah istilahnya. Itu bakal jangka yang akan datang tuh Bang ya? Iya, yang akan datang pastinya Pasti pasti ada. Tuh, berarti bener dong ngomongan lu. Apa? Kalau gunung itu tempat bermain tapi bukan tempat main-main. Iya. Jadi ya memang kita harus ada orang profesionalnya juga, nggak sembarangan. Mengurangi apa yang tidak kita inginkan sih sebenarnya di Iya, gunung. benar. Ya kan Bang ya? Benar Bang. Nah, Abdi ini tepat lah Nong, lu bawa gua. Iyalah. Iya kan? Lu mau nanya kan tuh. Iya. Lu kan orangnya banyak nanya. Nih Bang, kalau seandainya buat persyaratan masuk APGI apa tuh Bang? Persyaratannya yang pertama kayak misalkan ngambil level muda ya, kita ya kayak tadi yang pertama gue jelasin itu ya minimal kita udah pernah melakukan kepemanduan dan kita harus punya bukti-bukti. Itu buat persyaratannya pertama. Persyaratan jadi kalau melengkapi berkas itu. kalau sekedar dia cuma naik gunung doang, dia belum bisa masuk persyaratannya gitu. Jadi nanti di situ dites misalkan intinya kita nggak harus memandu tamu yang gimana gitu. Kita pernah nganterin temen aja, nemenin gitu ya itu udah bisa dikatakan jadi pemandu. Tapi nanti dites lagi ketika mau masuk, kita harus bisa menyusun itinerary-nya gitu kan, jadwal perjalanannya kayak gimana. Terus kita harus punya bukti-bukti registrasi di Taman Nasional juga gitu. Nih ilmu nih Jar nih, sedikit-sedikit kita tahu kan jadinya kan. Lu jangan selonong aja, lu ada random, itinerary, naik gunung tuh. Jadi ya harus lu juga kalau ngeget Nong, lu kan Kenapa? suka ngegetin ke ini. Ke Monas. Iya, ke Monas. Gunung Sahari lu. Iya. Ngegetin. Kalau itu mah naik motor gua suruh pakai helm. Iya. Jadi memang hebat lah Abgi ini Nong. Namanya? Buat temen-temen kalau memang ada minat boleh ikut di Abgi ya. Jadi pastilah. Jangan masuk Abgi mau jadi peserta Bang Ali juga bisa kan Bang? Misalnya ada request mau jalan, mereka butuh pemandu. Bisa banget. Jadi kebanyakan orang berpikir tuh kalau udah masuk APGI pasti jalan terus tuh pendakian, memandu terus. Sebenarnya enggak. Jadi APGI itu ya yang tadi gue bilang sebagai wadah aja sih teman-teman. Kalau misalkan mau jadi pemandu yang istilahnya punya lisensi diakui negara ya APGI tempatnya gitu loh. APGI menaungi itu, misal asosiasi pemandu, kayak misalkan ada beberapa asosiasi juga kan, ada federasi kayak misalkan FPTI yang menaungi teman-teman pemanjat yang memang mau fokus di situ, kayak misalkan ada penjeram. Nah APGI ini muncul ya sesuai di ininya, maksudnya di rananya untuk kepemanduan di gunung gitu ya. Jadi teman-teman yang punya hobi di situ ya silahkan gabung di APGI. Walaupun dia maksudnya nggak ada tujuannya buat memandu gitu, dia daftar juga nggak apa-apa tuh Bang. Sebenarnya lebih enak ya mandu juga. Iya. Nggak rugi gitu. Iya, benar. Tapi program pemanduan lu biasanya apa aja nih Bang? Kalau trip nggak, maksudnya gunung fokus gunung doang atau banyak gitu sih Bang? Kalau memang gua ya khususnya di gunung sih. Tapi kalau kayak misalkan kayak masih pandemi gini ya sebenarnya banyak gunung yang tutup juga kan Bang. Jadi ya mau nggak mau kita harus muter otak nih. Ya ada paling teman-teman biasa one day trip kayak misalkan ke Curug. Ke Curug bisa Bang? Ke Curug bisa. Lah ke Curug itu dipandu gimana? Kayaknya gua harus ini juga, masa gua sendiri juga bisa gitu Bang ke Curug tanpa harus panduan kan? Iya, tapi mungkin ada beberapa ya kayak yang memang benar-benar orang yang mau refreshing dan memang benar-benar pemula benar Bang nih. Ya mungkin mereka minta kayak misalkan ya memang nggak fokus di kepemanduannya tapi segala akomodasinya kita
persiapkan kayak makanan apa segala macem ya, mungkin mereka nggak mau ribet ya kan, ya oke lah kita siapin. Intinya di servis ya. Di servis ya. Intinya di servis. Dan Kalau- untuk programnya di Curug itu kita datang ngecamp biasa atau ada program lain gitu bang? Ada one day trip biasanya, trip sehari gitu, misalkan pulang pergi, misalkan kayak kita start terus ke tempat tujuannya ya, jalan sampai di tempat tujuan di Curug ya, mandi-mandi selesai, foto-foto, turun lagi gitu. Paling sih. Gitu. Paling kalau ada yang ngecamp tuh ya kayak di camping ground ya gitu sih. Nggak naik ke atas ya bang. Oh nggak naik ke atas. Tapi gua sempet lihat kayaknya bang di Instagram apa gitu, Abi kayak sampai turunin air terjun gitu. Oh itu, ya itu ada yang juga? tadi gue bilang itu yang biasa mereka minta bermalam. Nah, itu ada paketannya. Oh, ada. Teman-teman Itu ngecamp tuh bang. Ngecamp biasanya teman-teman bikin paketan itu juga. Gitu. Jadi ngecamp terus besoknya mereka ke lokasi air terjunnya rappelling gitu. Oh rappelling itu namanya. Jadi Pakai rappelling, tali. pakai tali ya. Rappelling. Oh rappelling di air. Biasanya Bang Ganong suka tuh. Iya. Dia masuknya ngobak bang. Dikali. Aduh. Rappelling di air terjun dong. Wih enak juga Ya itu. juga lah. Kayaknya baru-baru ini bang ya kayaknya ya. Sebenarnya udah lama sebelum pandemi juga udah ada sih Oh, udah sebenarnya. Cuma ya mungkin karena pandemi orang jarang ke gunung ya, mungkin sekarang lebih banyak sih yang Lebih ke situ trip seneng ke ya. situ ya. Karena adrenalinnya juga itu nong. Kadang-kadang juga orang kayaknya udah mulai capek juga kali naik gunung ya bang ya. Kayaknya pengen naik camping-camping santai Iya, gitu kan. Iya. Dengan kondisi pandemi kayak Iya, gini ya mungkin banyak yang juga kan dia juga. cari yang kayak gitu. Mungkin buat ngelepas kangen hutan aja kali ya. Benar Bang. Sama pakai tenda aja. Iya. Tendanya pakai di rumah ya kan. Sayang. Daripada halu ya kan di rumah. Aduh. Berarti abang tadi dari Ambon juga ada ya bang ya? Abang gimana tadi ya? Organisasi Ambon ya? Iya, basicnya kan memang dari pecinta alam juga bang kan, di KPA dulunya waktu pas kuliah ya masuk organisasi pecinta alam, cuma di ekstra, maksudnya nggak di Mapalanya kan intra kan, cuma kita masuknya di luar Mapala. Udah. Kalau buat ke Binaya bisa tuh bang? Bisa kita Wih, untuk ya, di Binaya gunung nih. Indonesia ya rata-rata hampir Bisa ya semuanya. Ada kan kayaknya kayak Binaya itu kan, Binaya kalau User gitu kan kayaknya kan berat nih bang ya, apalagi Kartens gitu kan. Buat kita jangkau gitu, kalau buat yang freelance kan yang biasa jalan sendiri gitu. Berarti kalau abang sama abang sendiri bisa tuh bang? Bisa, tapi kalau untuk ya misalkan ke Kartens kan memang ada beberapa teman-teman yang punya skill ke sana ya. Paling kita kerjasama. Oh. Dia juga dari apinya sendiri harus emang ada yang udah pernah ke sana juga ya bang ya? Nah itu dia kan yang tadi gue bilang tuh di ahli itu minimal 15 kalau nggak salah 15 kali ke pemanduan. Nah itu minimal harus di 15-nya itu ada salah satunya gunung es. Oh. Kebetulan kan di Karsten kan gunung es kan. Gunung es, Nah, iya. itu. Jadi nah itu salah satu persyaratannya juga. Oh, Kartens gunung es dia nong. Ya. Gunung es kayaknya. Gunung es. Gunung es ya. Ku baru Es. tahu. Es apa tuh? Es teh manis. Es teh manis. Oh, jadi di atas itu ada esnya gitu bang di. Iya ada saljunya. Wah, esnya. gila. Berarti Mantep bikin lu teh itu. manis jadi es. Jadi es. Bawa sirup. Bawa sirup. Kayak orang-orang ya kan. Bikin es kepel ya. Kepel. Indonesia yang suhunya tropis, Iya, tapi ada esnya ya? ada es, Iya. ada gunung es. Salah sih. satu Luar biasa. gunung yang berada di wilayah tropis dan punya esnya, ada esnya. Bersyukur banget sih kita ya di Indonesia ya. Lengkap lah ya. Iya, dan salah satu gunung yang masuk Seven Summit Indonesia dan Seven Summit dunia juga, Kartens. Kartens ya. Wah, gila ya. Kapan-kapan ke sono jar. Mau Iya. Bang Ali. Bang Ali ya? Iya. Itu mah kayaknya biayanya bang ya, budgetnya. Iya, budgetnya emang lebih besar sih dibanding Mendingan umroh ya bang. Mendingan umroh. Benar tuh bang. Tapi ya memang harus dicoba juga nong. Kalau ada rezeki lebih. Ada rezeki lebih ya lah. Kalau nggak ada mending umroh lah. Karena lu belum pernah ngeliat salju kan? Ya tapi gue juga belum pernah lihat Mekah. Ya.
Nah, kita bahas lebih detail aja nih Bang ya untuk madya, untuk muda dan apa namanya? Ali. Ahli. Itu kalau di muda itu apa aja sih Bang? Maksudnya programnya, terus persyaratannya, terus di madya seperti apa sama gitu. Sebenarnya untuk level-levelnya itu ya ada beberapa yang hampir sama sih, cuma memang lebih berat di madya dan ahli gitu loh. Kalau di muda ya paling kita harus mempersiapkan itu yang tadi aku bilang, minimal ya masing-masing minimal ya harus punya Mandu. pengalaman kemanduan. Cuma kalau di muda biasanya itu 5 kali kepemanduan, lalu kemudian nanti dites sih, biasanya praktek di situ, biasa praktek juga cara bagaimana bernavigasi, tali temali, terus bagaimana caranya kita bikin campsite, tenda apa segala macem ya gitu. Paling itu sih yang untuk mudanya. Di madyanya lebih berat lagi paling. Di madya lebih sulit dan ahli juga lebih sulit lagi, Bang. Kalau survive itu masuknya di materi mana tuh Bang? Kalau survival nggak terlalu spesifik ke situ sih Bang, cuma nanti ada pelatihan yang ke situ nantinya. Kalau untuk sertifikasinya sendiri ya paling itu tadi, kayak misalkan tali temali, terus navigasi darat. Berarti rescue juga nggak masuk ke situ ya Bang? Kalau rescue nanti paling di pelatihan setelah sertifikasi, biasanya ada pelatihan itu. Oh, walaupun di muda juga dapat rescue? Iya, terserah nanti teman-teman setelah sertifikasi biasanya kalau yang mau muda, yang mau ahli, yang mau ikut pelatihan rescue gitu, nanti di luar itu ada beberapa. Oh gitu. Jadi di luar muda, madya dan ahli ya, untuk rescue ada lagi sertifikasinya khusus. Pelatihan sih jatuhnya. Pelatihan. Paling pelatihan. Oh dia nggak sertifikasi berarti Bang ya kalau rescue itu? Ada juga kayak misalnya sertifikasi di beberapa tempat sih biasanya. Biasanya ada juga. Jadi gate itu nggak sembarangan dong. Emang iyalah. Ya kita juga masa sebagai orang pemula pendaki nggak boleh sembarangan juga, harus digaitin sama orang gitu. Iya. Ya kan. Jadi harus punya sertifikasi, apalagi abang ini udah diakuin sama negara lah. Iyalah. Sertifikasinya. Sertifikasi lu punya lu. Sama Dinas Pariwisata Bang ya? Iya. Langsung Menteri Pariwisata, Pak Sandi sekarang ya? Pak Sandiaga Uno. Di bawah sama Pak Sandi. Kebetulan kemarin baru habis Kota Bareng. Audiens juga ke kementerian. Selfie dong Bang. Via Zoom. Iya. Sama Pak Sandi. Alhamdulillah diterima baik sih, dan ada beberapa program-program dari YAPI yang disetujui. Mantep nih Nong nih. Mantep lah. Udah terjamin lah kita naik tuh pede. Kayak lu. Gua lah. Apaan besok langsung naik. Jadi kayak misalkan gua dapet orderan nih di jauh-jauh hari itu, misalkan yang order seminggu sebelum atau 3 hari sebelum itu nggak bakal gue terima. Oh gitu. Nggak bakal gue terima karena gue butuh persiapan panjang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Fisik dia ya tuh ya, suruh jogging ya Bang. Misalkan gue dapet tamu sebulan sebelum, track recordnya gue tanya dulu tuh. Oh jadi mendetail dulu tuh. Interview ya. Iya, gue harus tahu track record tamu yang mau gue bawa. Misalkan dia udah pernah naik gunung, ya terakhir naik gunungnya kapan, gunung dengan apa ketinggian gitu ya. Kayak gimana, iya, terus di olahraganya di terakhir kapan atau segala macam ya, harus gitu. Terus kayak misalkan lebih spesifikasi lagi, mendalam lagi, penyakit harus gua tanya, gua harus tahu penyakitnya. Dia nggak usah malu lah kalau dia punya penyakit ayan, ngomong aja gitu ya. Takutnya kan jadinya menyusahkan diri dia sendiri dan tim nantinya kan di lapangan gitu. Iya loh, ntar lu lagi naik, ayan kejang-kejang, gimana lu? Kita nggak tahu story-nya. Terus bawa disisirin gitu. Iya, disisirin. Kalau kesurupan, kalau kesurupan gimana tuh Bang? Pernah nggak Bang kesurupan? Kalau orang kesurupan, alhamdulillah sih belum sampai sekarang. Cuma ada beberapa kejadian ya, nggak tahu itu kesurupan atau bukan, tapi sebenarnya itu mungkin karena ngedrop aja sih, keadaan ngedrop. Jadi ngaco pikirannya. Lalu, ya. Oh. Ngedrop.
Keren jadi kesurupan. Tapi sepengalaman lu gimana bang untuk pemandu nih? Dari pesertanya ada plus minusnya nggak sih bang? Plus minus banyak pasti ada, namanya jadi pemandu plus minus pasti ada, cuma sebisa mungkin yang minusnya itu kita minimalisir. Minimalisir ya dalam artian misalkan ada insiden di lapangan ya mau nggak mau kita harus selesaikan hari itu juga gitu. Oh gitu. Jangan sampai berlarut, jangan sampai turun baru diselesaikan gitu. Tapi ada pernah abang dapat pengalaman insiden gitu selama ini? Alhamdulillah sih belum. Alhamdulillah belum. Tapi jangan sampai lah bang ya. Iya. Alhamdulillah lancar-lancar aja bang. Alhamdulillah lancar. Tapi kalau dari tim yang sakit, peserta yang sakit gitu ada kali ya? Kalau itu gitu. banyak, kalau itu ada beberapa lah. Maksudnya nggak semua trip ya, tapi ada beberapa. Misalkan kayak sakit apa segala macam itu ada, pasti ada teman-teman yang. Tapi bagaimana lagi kita harus bisa meminimalisir itu. Yang contohnya gini, misalkan penyakitnya apa ya? Tadi yang gue bilang, lu penyakitnya apa? Terus kita harus sarankan bahwa ya sesuai penyakit pribadinya dia obat-obatannya. Terus kita juga harus bawa obat-obatan, perlengkapan yang memang harus mendukung di lapangan. Jadi ketika terjadi kecelakaan atau insiden di lapangan ya kita cepat pergerakannya gitu karena kita udah tahu sakitnya gitu bang ya. Tapi kalau untuk ngalamin yang hipo gitu bang, lu masa punyalah materi itulah ya? Ada sih, kan teman-teman juga sering bikin pelatihan tentang penyakit ketinggian kan, dan ada beberapa materi ya termasuk itu hipotermia juga. Mountain sickness lah ya. Mountain sickness dari hipotermia ringan, sedang sampai ke berat kan, penanganannya, cara penanganannya di yang sedang gimana, yang ringan gimana, yang berat gimana. Tapi emang ada tuh ya bang, hipo itu emang ada ya penyakit itu? Oh ada, malah sering. Untuk track rekor kecelakaan di gunung ya, maksudnya ya untuk dari tahun berapa sampai sekarang itu lebih banyak di hipotermia. Oh. Itu kenapa sih gara-garanya bang? Ya itu. Nggak ada kesiapan dari diri dia sebenarnya. Yang pertama faktor kecelakaan di gunung itu ya sebenarnya dilihat kan dari dua tuh. Dari si pendakinya atau dari alamnya. Kan? Gitu. Nah kebanyakan dari si pendakinya. Dari subjektif atau objektif ya kan. Nah kebanyakan ya itu dari pendaki, dari nggak ada kesiapan dari teman-teman pendakinya sendiri, makanya itu terjadi ya kecelakaan atau sakit tuh ya. Iya, hipotermia rata-rata dari diri kita. Kalau kita siap ya walaupun apa yang terjadi di lapangan ya kita udah tahu dengan resikonya kan. Kita udah tahu dengan resikonya, makanya kita punya persiapan lah, sengaja dari perlengkapan, dari kesehatan kita semuanya udah kita siapin. Mantap nih dong nih. Iya, kalau lu hipo udah ditinggalin. Ada yang nolong. Ya. Kalau sama Bang Ali ada yang nolong lah. Iyalah, kalau gua minta bantuan ke bawah aja. Nih, soalnya tuh keburu gitu. Buru lewat. Tapi untuk trip lu di gunung gitu bang, biasanya lu servis lu seperti apa sih? Ya servis gua sistemnya ya tadi gue bilang reguler, eksekutif, paket-paket itu sih yang lebih gue lihat. Misalkan kalau ya semua tetap sama gue perlakukan sebagai tamu gue, tapi dari perlengkapan mungkin gue bedain gitu. Perlengkapan kayak makanan juga mungkin agak beda dari yang reguler ke eksekutif gitu. Cuma ya tetap pelayanan harus semaksimal mungkin biar mereka juga puas ya kan gitu. Tapi kalau sampai makanan nih, sampai ada meja gitu kayak prasmanan, ada buahnya. Itu keren ya jadi. Iya, itu mantap tuh dong. Kayak kawinan ya. Iya. itu biasanya reguler juga gue tetap bawa meja dan bangku. Oh, tetap. Wah, tapi mungkin lebih lihat dari menunya lagi. Menunya ya mungkin reguler nggak semewah yang kayak eksekutif gitu. Oh, jadi lu walaupun itu tetap bawa meja, tetap gua bawa meja. Tapi tergantung gunungnya juga. Kalau yang gunungnya memang nggak memungkinkan untuk bawa perlengkapan itu ya enggak. Kayak misalkan gunung-gunung yang 2 hari, 3 hari ya mungkin gua bisa bawa. Oh, kalau yang panjang gitu enggak, Bang? Perjalanan panjang enggak. Bawa pun itu kita lihat lagi
kan kita masang paketan lagi kan, masang paketan. Kalau memang mereka butuhnya ini, kita kan ada penawaran. Oh iya benar. Memang kalau mau fasilitas ini ya mungkin di up lagi harga. Berarti Bang Ali yang masak tuh? Ada Kokinya sendiri? Kokinya sendiri. Oh, dalam beda tim lagi itu ya. jadi kan ada lead guide-nya, terus ada porternya juga, ada kepala campnya juga gitu, ada kokinya terus sendiri. Jadi ya masing-masing udah ngurusin iya. jobnya dia udah. Iya, benar. Mantep ya jadi ya. Mantep, loh. Timnya berarti naik gunungnya rame ya Bang ya? Walaupun misalnya tamunya 3 orang nih, tapi dia pakai eksekutif, Abang tetap rame-rame berarti ya? Bisa sampai 5 orang timnya. Wih, padahal lebih dari 3 orang doang deh ya padahal ya? Karena mungkin kita harus bawa tendanya yang kapasitasnya yang sesuai orderannya dia. Ada tenda makan juga, ada Iya. tenda toilet juga. Oh, ada tenda toilet juga, Bang? Ada. Wah, enak safety Enak, banget, Bang ya. Berarti- Tapi nggak dicebokin kan? ya. Kalau lu boker cebokin kan encer. Oh, jadi wah benar-benar rapi nong, luar biasa nih. Iyalah. Nggak gali-gali. Nggak gali-gali. Apa udah digaliin tuh, Bang? Capek. Udah digaliin. Wih, Udah mantap. digaliin. Jadi di toilet itu kita ada yang gali, ada yang pakai kantong. Oh, terserah pilihannya. Jadi tapi lebih banyak yang digali. Jadi kita ngegali. Jadi toilet itu di dalam udah ada lubang. Oh, gitu. Ntar kalau udah penuh pindah toilet lagi gitu. Enggak, jadi lubangnya gede, lubangnya Oh. gede. Jadi misalkan habis buang air kan, jadi galiannya itu ada tumpukan tanahnya di samping-samping. Nanti habis buang air BAB gitu, pup, misalkan pup lah kalau Iya. kata anak-anak sekarang ya kan. Misalnya ya. Ya ditimbun sendiri. Oh, tapi yang- lubang tetap masih ada, pasti kan Oh, karena besar iya, kan. Oh, yang nimbun berarti yang boker. Mungkin yang boker. Masa gaetnya juga yang nimbun. Kirain Bang Ali nimbunin ya. Gila. Nih gua mau nanya lebih spesifik aja nih. Cuman di inilah di pendakian bukan ke yang lain ya. Misalnya nih Bang nih, kayak ke gunung mana ya? Ke Gunung Gede misalnya. Star Putri, Iya, turun Cibodas ya kan. Terus ngecamp di Surakencana nih. iya. Nah, kalau yang bawa tenda pasti duluan ya Bang? Iya, biasanya tim Ya, advance ya. Nah, kalau seandainya pesertanya ada yang kecapean gimana tuh Bang? Nggak nyampe nih, pahit-pahitnya misalnya nggak nyampe di Surakencana. Tapi tenda udah dibuka di sana tuh gimana tuh Bang? Jadi gini, kalau gua biasanya, kalau gua pribadi ya, di tim gua yang di belakang itu pasti ada yang bawa satu flysheet. Misalkan kita juga lihat juga dari pesertanya. Oh, Nggak semua tenda dibawa naik. oh, langsung dibawa ke atas gitu ya? Jadi ada beberapa tenda yang mungkin tenda tim ya, tenda tim guide-nya sendiri. Tim guide-nya itu ada beberapa nanti dari belakang. Jadi antisipasi itu yang gue bilang tadi, misalkan pesertanya Kecapean dan gitu ya, nggak sakit gitu ya. sampai ke puncak dan harus memang ngecamp di situ, ya Iya. kita udah punya persiapan untuk bikin tenda di situ. Berarti itu kondisional waktu di lapangan lah Iya, ya? benar-benar. Tapi pernah kayak gitu Bang? Alhamdulillah enggak semuanya. Alhamdulillah target enggak, camp ya? Target camp, walaupun ada yang sampainya ya terlambat, Iya, kayak malam pasti gitu. pasti. Paling di ayo Iya, gitu ya. iya. Ayo dulu buruan Bang, Dikit buruan. lagi, dikit lagi. Padahal dalam hati udah gondok ya. Sama amat ya. Makanya kalau suruh jogging denger ya. Udah malam orang-orang udah pada tidur. Iya. Masih trekking. Pasti ngalamin kayak gitu ada aja Bang ya dalam hati ya Bang ya. Dalam hati ada aja, sabar. Ya, Iya, profesional tetap Bang, ya. Profesional tetap. Yoi. Mantep nih, dia bisa nyimpen emosional aja. Kalau sama lu mana gunung gua domelin mulu, nggak nyampe. Sebeletin pantatnya jalan. Sama yang satu lagi paling Bang, kita kalau untuk trip jangan sampai namanya pendakian ilegal. Woi, itu mah emang nggak boleh banget tuh ya, Oh, X tuh ya. Jadi minimal kita sesuai regulasi base camp setempat atau pengelola setempat lah. Kalau emang diharuskan online ya kita online gitu. Ya. Atau kalau misalkan memang harus bayar di base camp ya kita ke base camp ya registrasi di base camp. Oh, nggak boleh pakai yang lain-lain gitu, Iya. kayak calo apa gitu nggak boleh ya, Bang? Iya, karena ya percuma dong kita udah sertifikasi tapi Ya, kalau nggak misalkan ikutin kita aturan nggak ya. ikutin aturan, nah. Iyalah. Lu jangan tuh Jar begitu Gua mah takut nong begitu. Makanya gua mau sama Bang Ali sharing-sharing nih. Jadi gua
ya gue udah mulai tertarik juga nih yang Bang Ali nih, ikut trip Bang Ali. Nyobain ya, enak ya, dibawain ya. Ada meja, Iya. kita makan prasmanan. Iya, Tapi gila, biasanya gila. buahnya apa tuh Bang? Buahnya banyak sih Bang, kayak ada anggur, jeruk, Wah, gila, raja banget. mau Bang. pisang juga. Kadang yang setengah mati ya bos mangga sama melon. Itu kalau udah yang kebagian tim logistik yang kebagian 2 buah semangka sama melon itu udah mukanya udah pada Udah pada bete tuh ya. bete ya, gua lagi. Bawa kepala nih ya kan. Tapi deket-deket ini ada nih Bang untuk abang trip. Deket ini ada sih beberapa yang udah order, cuma masih belum jalan juga. Belum jalan. Nah, mungkin di bulan setelah Lebaran kita buka lagi. Karena memang agak senggangnya nanti setelah Lebaran sih ya Bang ya. Iya kan Ini untuk gunung lagi juga baru proses. masih buka kan. Iya, betul. Bener. Vaksinasi masih jarang Vaksin, berjalan. iya benar-benar. Dengan regulasi yang baru kayak misalkan new normal ini kan kita di Kementerian Pariwisata sendiri sama Kementerian Kesehatan kan bikin aturan kan, aturan ya di wisata sendiri CHSE itu harus kita misalkan harus sesuai protokol juga. Pendakian sekarang harus pakai masker. Iya. Oh, naik gunung sekarang sudah pakai masker, Iya, Bang? tapi pas lagi trek itu nggak apa-apa dilepas. Tapi tetap kita harus jaga jarak, harus bawa hand sanitizer juga. Terus kita harus punya hasil rapid. Nah, sekarang kan lebih Iya, ribet, benar. iya. Cuma mau nggak mau ya kalau emang mau naik gunung ya harus dipenuhin itu persyaratannya. Iya. Tapi makanya banyak yang nggak mau karena ribet kali ya, Bang. Mungkin karena persyaratan itu sih. Takut juga kali ya. Corona mematikan kan katanya. Enggak, corona enggak mematikan, Om. Enggak ya? Oh, Iyalah. Tergantung fisik ya. Tergantung itu badan kita. Imunitas. Oh, iya, benar. Mau nanya lagi nggak lu, Jar? Gua Lu apa udah ya? gua bawa ke sini, lu Iya, gua kenalin. Tadi gua udah nanya masalah apa namanya? Banyak. Udah banyak. Udah banyak, masalah banyak pokoknya. Masalah servisnya. Iya. Ada reguler, eksekutif ya, Iya. Bang ya. Sampai di apa? Eksekutif abis itu? Iya, eksekutif. Bang. Terakhir ya. Terakhir eksekutif terakhir ya. Untuk Jadi- tripnya kalau untuk Tripnya. Jadi cuma 2 aja itu, Bang ya. Reguler dan eksekutif. Transportasi include nggak sih, Bang, kalau begitu, Bang? Include ada yang include, ada yang Exclude, biasanya tergantung dari exclude, dia. Tergantung. Ada yang biasanya ketemu di base camp atau, Oh, ada juga yang kayak gitu, Bang? atau ketemu di bandara gitu. Oh. Misalkan kayak di luar provinsi kan. Kayak misalkan ke Lombok, Rinjani ya ada yang minta ketemu di bandara gitu. Enak juga tuh, Jar, dijemput. Iya. Kita nggak bingung kemana nih. Iya. Kalau gitu mau udah terjamin ya, Bang? Udah pulang pergi meeting point di mana, kayak misalkan meeting point di sini di depan toko ya udah semuanya meeting point di sini jamnya segini jam sekian harus ngumpul karena ya sesuai rundown kita harus waktu juga harus ini kan sama waktu jangan sampai main-main waktu lah. Iya. Nah, itu juga rugi juga nantinya kan, jadi kesita juga waktu istirahat kita yang harus kita nyampe di base camp jam sekian, harus buat waktu istirahat sampai subuh, akhirnya jam 6 langsung trekking ya kan. Iya. Wah, setengah mati. Ada aklimatisasi nggak, Bang? Ya biasanya peserta? teman-teman kayak misalkan kayak di Gede ada sih, biasanya gue saranin untuk teman-teman aklimatisasi misalkan penyesuaian suhu kan. Ya, ngopi-ngopi Ketinggian, nyantai lah gitu ngopi ya, santai di sebenarnya. luar supaya Iya. sambil ngerasain Dinginnya hawa ya. dinginnya, iya Betul. biar lebih terbiasa juga kan. Kalau misalnya kita kan di apa ya, video-video gitu katanya kalau seandainya hipo itu gara-gara nggak aklimatisasi, itu benar nggak sih, Bang? Ngaruh Sebenarnya nggak tuh? ngaruh juga sih, ngaruh, dan ada beberapa yang mungkin dari asupan makanan juga, terus kondisi Makan juga pengaruh, Bang. makan juga pengaruh karena kalau kita terlambat misalkan kayak makan siang nih, kayak misalkan gua ke Gede, gua target makan siang di pos 3 ya jam 12 gua harus makan siang. Kalau nggak nyampe? Kalau nggak nyampe tetap gua jam 12 makan siang. Oh, Gitu. iya, Walaupun iya. nggak nyampe di pos 3, tetap jadwal gua makan siang jam 12 gitu. Nah, itu karena asupan makanan kita juga sama yang kita makan juga kan harus pas kan. Ngaruh Iya, ya sama Ngaruh, energi ya. sama energi kita. Kalau makannya gorengan mulu mah udahlah ya, ngample lah ya. Capean. Capek ya.
Oh sampai ke logistik pun itu Logistik juga detail juga ya Bang ya? yang diatur. Gizinya apa segala macam ya. Segala macam. Mantap tuh Jan. Mantep nih. Kayak misalkan ya bawa daging-dagingan apa segala Hmm. macam. Daging ayam atau misalkan Enggak takut binatang buas tuh Bang, bawa daging-daging. selama ini alhamdulillah enggak sih, enggak keganggu, karena kita packingannya juga Rapi ya. rapi. Jadi enggak keganggu. Baunya juga nggak nyengat jadinya ya kalau rapi ya. Gitu Jan. Iya. Bang, tapi untuk sertifikat ada loh Bang, contohnya seperti apa gitu sertifikat Bang? Sertifikat ada. Ada. Kartu. Kartu ada. Oh, jadi semua itu ada tuh ya Bang ya? Ada. Jadi itu ada dari BNSP, ada 2 kartu. Ada 2 kartu. 2 identitas kartu. Ada kartu member abdinya sendiri, Hmm. terus ada kartu dari BNSP. Nah, jadi per 3 tahun itu member kita expired. Oh, ada expirednya juga Bang? Expired. Panjang gitu Bang. Perpanjang. Oh kayak SIM gitu segala ya, SNK ya. Jadi perpanjang. Nah, perpanjangnya itu kita harus minimal dari 3 tahun itu kita harus ada kepemanduan lagi, bukti-bukti kepemanduan lagi, misalkan ya minimal ya 5 kali atau Nah kalau selama 3 tahun nggak memandu gimana tuh Bang? Nggak bisa diperpanjang? kayaknya nanti itu ada persyaratan-persyaratan tersendiri. Oh, kalau dia mau perpanjang nanti harus ikutin syarat-syaratnya Iya, ya. ada persyaratan tersendiri. Nggak sembarangan berarti Iya, Jar, walaupun iya. punya, nggak sekedar punya. Berarti gua ini aman juga nih Nong sama Abang Ali nih. Kartunya aja 2. Kartunya 2. Terus ada apa namanya? Di itu lagi di tes Perpanjang. lagi ya, perpanjang lagi. Berarti dia ada apa namanya? Sertifikatnya jelas dari Kementerian Pariwisata, dinaungin negara juga. Kalau pembukaan pendaftaran APGI dia per periode berapa lama tuh Bang? Eh, Perangkatan gitu. tergantung sih Bang, ada yang setahun. Per tahun buka gitu. Iya, biasanya sih per tahun buka. Dia kan cabang-cabangnya banyak ya Bang ya? DPP Prof biasanya provinsi. Pengurus provinsi. Oh, tiap provinsi ada. Provinsi itu harus bikin itu programnya ya. Lu setiap tahunnya minimal ya lu harus ada sertifikasi. Oh. Kalau Bang Ali sendiri Jakarta ya? DKI DKI Jakarta. ya, pengurus DKI ya. Pengurus DKI. Belum ada buka nih Bang selama pandemi. Selama pandemi DKI belum buka. Terakhir itu sebelum pandemi itu kita di UNJ. Oh Di WNJ. UNJ kemarin pakai ruangannya di UNJ. Itu pas pembukaannya, pendaftaran. Pendaftaran ya sertifikasi terakhir di angkatan 20 kalau nggak salah. Oh sekarang udah angkatan 20 Bang. Angkatan 20. Di khusus Jakbar sendiri apa seluruh? Waktu terakhir di UNJ itu kalau nggak salah 20, tapi sekarang udah tambah nih. Udah tambah. Karena di provinsi-provinsi Nah, lain udah provinsi buka gitu lain, ya. nah, provinsi lain udah ada yang buka juga. Terus ada yang jadi itu sertifikasinya ada 2 sebenarnya Bang. Ada subsidi sama ada mandiri. Maksudnya tuh kalau Jadi subsidi kalau mandiri, subsidi itu dari pemerintah. Ah. Ada kita disubsidi sama pemerintah. gratis. Enggak gratis ya, berapa persen lah kita Oh. registrasinya, akhir pendaftarannya itu ada misalkan mudah di harga berapa. Ada syarat-syaratnya Ada tapi itu ya. syarat-syaratnya. Nah, ada yang mandiri. Kalau mandiri itu lebih mahal karena kita yang minta sendiri kan. Sendiri untuk sertifikasi gitu. Jadi minimal ya 10 orang lah mandiri apa gitu. Oh. Bisa dibawa juga sih sebenarnya. Kalau nggak salah. Berarti ada 2 ya, kalau kita mau murah tinggal ikutin subsidi. Yang subsidi yang dari pemerintah. Tapi ada syarat-syaratnya juga. Misalnya kayak surat keterangan tidak mampu gitu ya. Enggak. Oh, enggak. Cuma lebih murah aja. Oh. Lebih murah budgetnya. Persyaratannya nggak ribet Bang. Ya sama kayak mandiri persyaratannya. Sama. Iya, persyaratannya berkas-berkasnya sama. Oh. Cuma ya bedanya di itu di biayanya. Iya, Di iya, biayanya iya. lebih mahal. Oh, gua kirain karena mau minta subsidi ada SKTM. Jangan Surat keterangan tidak mampu. Iya. Lu ada lagi nggak? Bingung kan lu? Bingung, gua udah puas gua mah Nong. Gua udah pengen ngerasain langsung. Langsung ya? Iya praktek sama Ikut. Bang Ali nih jalan. Iya, bener. Gua tuh penasaran sama itu Nong, di gunung tuh kita Makan itu ya, prasmanan ya? Ada buahnya, ada, anggur begini makan set. Videoin tuh ya. Iya.
Boleh ya. Cukup lah gua Jar. Cukup lah ya. Iya. Udah ya. Abgi berarti. Abgi juga udah jelas juga nih. Struktur organisasi udah jelas juga berarti Bang ya. Struktur organisasi jelas. Dia kepengurusannya ada pengurus pusat sama pengurus provinsi. Oh. Ada RT-nya juga ada ya, Bang? Ada RT jelas semua. Jelas ya Dia pasti ya. Legalitasnya jelas. Legalitasnya jelas, terus dinaunginnya sama pemerintah langsung. Iya, Pak Sandi lu. Pak Sandi. Gua aja pengen dari dulu selfie sama Pak Sandi, Iya. nggak kesampean. Tapi udah pernah selfie Bang sama Pak Sandi? Belum. Belum. Zoom meeting tadi ya Bang ya? Zoom meeting ya, pas mingguan yang lalu. Pengen gua selfie Pak Sandi ya kan. Gue juga lah ntar. Ya mudah-mudahan nih Pak Sandi lihat Iya, ya kan kita iya. bisa selfie Jan. Amin. Amin. Ya Mas Andi ya, ntar kita foto bareng. Amin. Ya udah. Berarti ini ada pesan-pesan nggak Bang? Untuk Oh iya, pesen-pesen dong tuh teman-teman Bang. di rumah. Buat guide yang belum sertifikasi Iya, atau apa harusnya. gitu. Buat teman-teman yang mungkin mau lebih tahu tentang Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia APGI ya, nanti bisa lihat di websitenya. Juga di Instagramnya ada APGI Official dan ada beberapa akun APGI yang di provinsi-provinsi juga ada, APGI DKI juga ada. Terus yang seterusnya saran ya apa gimana? Iya, boleh saran buat teman-teman Silakan. atau Buat teman-teman yang gimana mau kegiatan bergabung bebas. di APGI ya kan, atau enggak yang mau jadi pemandu yang memang bersertifikasi punya lisensi, ya persiapkan diri teman-teman karena masuk ke APGI juga ya itu ada beberapa persyaratan juga, nggak sembarangan ya. Terus kalau mau berkegiatan di alam bebas jangan lupa nih lagi Ya, pandemi benar. sekarang nih, lagi kayak new normal, kita harus mematuhi protokoler juga. Yoi. Hand sanitizer bawa, masker jangan lupa, jaga jarak juga tetap walaupun kita lagi di kerumunan. Berarti tidur di tenda satu orang satu, nggak Ya. boleh bareng-bareng. Nah iya tuh ya. Bang, lupa minimal Oh, iya. tuh kita kan ada persyaratan sekarang di new normal itu minimal kalau misalkan transportasi ya minimal 50% dari Iya. kapasitas biasanya lah. Sama kayak tenda juga ya Bang? Tenda juga minimal Sendiri. yang tadinya 4 Jadi tenda dua 4 gitu ya. jadi isi 2 orang. Yang tadinya 2 jadi 1. Isi 1 ya itu sih yang harus diperhatikan juga. Terus yang terakhir kayak tadi Bang Ganong bilang, Apaan tuh? Apaan tuh? alam tempat main kita, Oh, tapi iya. alam bukan untuk main-main. Oh, iya, Jadi kayaknya. persiapkan diri teman-teman sebelum melakukan aktivitas di alam bebas. Dari fisik, mental, budget juga, terus pengetahuan tentang lokasi yang mau kita tuju juga harus kita update terus. Mungkin itu aja sih Bang. Mantap nih Jar, Mantap. pesan beda dari lu. Iya. Lu mah yo. Geger. Iya emang apa namanya mantap juga nih Bang Nong. Kita sebelum naik sama abang ini ditanya dulu detail kita seperti Iya, apa, interview. ya kan? Interview dulu. Pokoknya aman lah. Aman. Gue percaya lah sama Bang Ali ini nih, sama APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Udah sertifikasi negara juga nih. Bukan Asosiasi Porter Indonesia. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu ya kita ngobrol sama Bang Alinya, seru nih ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.